pria. Kepada Dada, saya persilahkan. Namaskar semuanya yang hadir pada malam hari ini. Baru saja kita semua mendengarkan swadhyaya dari Baba, di mana Baba menjelaskan makna dari yoga dan tantra. Dan di sini kita akan belajar bersama apa kaitan dari yoga dan tantra itu sendiri. Seperti kita lihat bersama ya, atau di sekeliling kita atau di media sosial ya, banyak sekali yoga ya yang bermunculan. Dan kalau kita lihat dengan seksama, kebanyakan dari yoga tersebut ya di dalam praktek kita ya adalah yoga asanas ya. Namun sesungguhnya yoga itu memiliki makna yang lebih dalam dan lebih saintifik. Tidak hanya berkaitan dengan posture ya atau pose-pose tertentu dari yoga tersebut. Nah, dari data ya di tahun 2024 ini ya didapatkan dari statistik ya dari yoga itu ada hampir 300 juta orang yang belajar yoga. Nah, di sini arti dari yoga yang dipelajari oleh banyak orang ya. Baba juga menjelaskan ini disebut sebagai hatha yoga. Ya, jadi hatha yoga itu dalam artian di mana latihan-latihan yoga itu berorientasi untuk manfaat fisik semata. Ya, jadi tujuannya adalah untuk baik itu mungkin kesehatan fisik, ya, apakah itu untuk mendapatkan fleksibilitas dan lain sebagainya. Baba juga menjelaskan di mana salah satu efek, ya, efek samping ini yang berkaitan dengan pikiran kita, karena ketika seseorang hanya berlatih hatha yoga, itu ego, ya, keakuan, kesombongan di dalam diri itu menjadi meningkat. Nah, maka dari itu kalau kita lihat ya, salah satu aspek atau aturan di dalam melakukan yoga asanas itu sendiri, ya, Baba menjelaskan salah satunya itu adalah tentang makanan. Ya. Jadi orang yang berlatih yoga, mereka harus makan makanan yang sentient. Ya. Mengapa? Ya, karena ketika kita berlatih yoga asanas ini, ya, karena efek dari yoga asanas itu sesungguhnya sangat mendalam, ya, itu mempengaruhi glans, mempengaruhi pikiran. Nah, ketika asupan makanan, ya, yang kita dapatkan bersumber dari makanan yang tidak sentien, ya, jadi efek halus dari asanas itu menjadi negatif efeknya, ya, di mana terkadang itu juga bisa memberikan efek yang negatif kepada seseorang, baik itu secara fisik ataupun secara mental. Ya, karena ada efek halus di dalam
latihan yoga asanas itu sendiri. Nah, sekarang kita kembali dulu ya, memahami ya, mempelajari bersama apa pengertian yoga sesungguhnya ya, dan apa saja latihan-latihan yang diberikan ya oleh guru mengenai dua hal ini, yoga dan tantra itu sendiri. Kenapa keduanya berkaitan di sini yang tidak bisa dipisahkan sesungguhnya. Ya, seperti dijelaskan di dalam Swadhyaya, ya, saya rangkum sedikit ya. Yoga dari akar kata itu memiliki dua makna. Ketika berasal dari akar kata yuj, itu berarti penambahan atau penyatuan juga, di mana kedua objek yang disatukan itu masih utuh, masih berdiri sendiri. Ya, itu salah satu makna dari yoga. Yang kedua, ketika berasal dari akar kata yunj, nah itu berarti penyatuan dalam arti yang lebih mendalam. Atau dengan kata lain, peleburan menjadi satu kesatuan yang utuh, yang tidak terpisah. Nah, inilah makna dari yoga yang di dalam Anana Marga, ya, arti yang kedua inilah yang dipakai di dalam aspek spiritual. Ya, jadi ini satu pengertian yang harus kita ingat. Yoga artinya penyatuan atau peleburan, di mana apapun yang disatukan di sana melebur menjadi satu kesatuan yang utuh, yang tidak terpisah. Itu adalah arti dari yoga. Nah, sekarang saya rangkum juga sedikit arti yang lainnya ya, yang diberikan oleh Patanjali. Yoga Citta Vritti Nirodha. Ya, cita itu berarti ya, kita ingat Swadhyaya yang sebelumnya ya, di mana cita adalah pikiran objektif. Ya. Vritti itu berarti kecenderungan. Nah, apa itu kecenderungan di sini adalah bagaimana pikiran itu mengekspresikan ya dirinya keluar, ya, memperlihatkan bagaimana keadaan pikiran kita, ya. Ekspresi inilah kecenderungan yang ada di dalam diri kita. Ya, disebutkan ada 50 kecenderungan utama di dalam diri manusia. Nah, nirodha berarti penangguhan, memberhentikan untuk sementara. Nah, ketika pikiran kita dibuat ya dengan proses apapun juga ya, menangguhkan kecenderungan tersebut. Nah, di sini tidak jelas ya kemana kecenderungan itu ditangguhkan atau diberhentikan. Di mana pikiran itu berada ketika kecenderungan itu ditangguhkan atau diberhentikan. Karena di dalam kenyataannya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, ketika sebuah kecenderungan, ya, itu kita bisa kendalikan. Ya, ambil contoh yang umum, kita semua memiliki emosi, marah, ya, kroda. Nah, ketika kecenderungan marah ini kita bisa kendalikan, ya, biasanya kecenderungan yang lainnya akan mendominasi. Ya, seumpama greed, ya, rakus. Jadi arti dari yoga ini, yoga Citta Vritti Nirodha ini tidak bisa mewakilkan makna yoga yang sesungguhnya. Karena tidak ada proses penyatuan.
Nah, arti yang selanjutnya, ketika pikiran dibuat tanpa adanya objek dari pikiran. Dengan kata lain, ya, kita sering mendengar ya, meditasi itu untuk apa? Mengosongkan pikiran, ya. Namun sesungguhnya ketika seseorang bermeditasi, biasanya pikirannya akan kemana-mana, ya. Jadi selalu saja ada objek yang muncul di dalam pikirannya, ya. Konstan, selalu ada pikiran. Nah, terkadang pikiran itu tenang, namun masih ada objek di sana, ya. Jadi secara uh, kenyataannya di dalam kehidupan sehari-hari kita mengetahui bahwa itu mustahil untuk mengosongkan pikiran. Karena kualitas dari pikiran itu adalah untuk berpikir. Jadi berpikir itu akan selalu ada objek di dalam pikiran itu sendiri. Nah, ini pun tidak bisa dipakai untuk mewakilkan makna dari yoga yang sesungguhnya. Di sini pun tidak ada proses penyatuan. Nah, makna yang selanjutnya yang diberikan oleh Siwa, ya, di mana ada proses penyatuan di sini antara unit jiwa dengan jiwa universal. Ya, di sini sangat jelas sekali konsep yang saintifik, di mana ada proses penyatuan dari unit jiwa dan jiwa universal atau Paramapurusa. Nah, kita menyadari ya setelah mempelajari ya, karena sesungguhnya secara umum ya orang mendengar ya atau mengerti apa itu jiwa ya atau soul ya. Namun kita menyadari lebih dalam karena kita mempraktekkan praktek spiritual, praktek sadhana ya, dan juga mempelajari apa itu consciousness, apa itu unit jiwa itu. Ya, kita sadari bahwa jiwa itu adalah aspek yang paling halus di dalam diri kita sebagai manusia. Dan jiwa ini adalah penyaksi dari semua aksi baik yang kita pikirkan atau aksi yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan. Dan proses di sini ada proses yang sangat jelas, di mana kemana jiwa unit yang ada di dalam diri kita itu kita satukan kepada jiwa universal atau Paramapurusa. Nah, jadi keseluruhan dari unit jiwa di alam semesta ini adalah Paramapurusa itu sendiri yang luas. Nah, sekarang kita lihat dari Tantra ya. Tantra juga memiliki dua makna ketika akar katanya berasal dari yuj, itu berarti memperluas, mengembangkan. Ya. Di sini berarti kita mengembangkan jiwa kita menjadi entitas yang lebih besar, ya. Jadi ada expansion di sana. Ya, kita sadari tubuh kita memiliki batasan, ya. Ada belenggu waktu dan ruang di sana. Jadi kita tidak bisa berada di dua tempat pada saat yang sama, hanya ada di satu tempat. Ya. Jadi ada batasan untuk tubuh fisik kita. Nah, sekarang bagaimana dengan pikiran? Pikiran itu memiliki arena yang lebih luas dari tubuh fisik. Nah, seumpama kita ambil contoh,
kita bisa memikirkan sesuatu, bahkan sesuatu itu tidak ada di depan kita. Kita bisa pikirkan. Kita bisa berimajinasi tentang sesuatu yang bahkan tidak ada di dunia ini. Ya. Nah, sekarang unit jiwa itu bahkan lebih luas arenanya daripada arena pikiran kita. Nah, di sini makna dari Tantra itu bagaimana kita memperluas arena pikiran kita, ya, atau selalu memperluas, ya, semua potensi yang kita miliki. Apakah itu potensi secara fisik, mental, dan spiritual. Nah, di sini juga Baba berpesan, ya, suatu kali Baba berpesan kepada Acarya di sebuah meeting, ya, di mana Baba menyampaikan bahwa saya ingin melihat semua potensi di dalam diri kalian. Jadi di dalam setiap individu, ya. Ya, di sini pesan dari Baba, saya yakin bukan hanya untuk acara yang ada di sana. Jadi bagi kita semua, ya. Baba menginginkan kita semua anak-anaknya yang beliau cintai untuk mengembangkan semaksimal mungkin semua potensi yang ada di dalam diri kita. Ya, mungkin kita tidak menyadari bahwa kita memiliki potensi yang tidak terbatas, ya. Sesuatu yang kita pikirkan mustahil untuk kita lakukan, ya. Namun skill atau potensi itu sendiri pun Baba ingin kita mengembangkan, ya. Maka dari itu di beberapa, ya, kesempatan, ya, Baba ingin kita mengembangkan fine arts, ya, di mana seni, ya, bidang seni apapun itu, apakah seni suara, seni lukis, ya, karena ini merupakan salah satu aktivitas, ya, yang bisa menghaluskan jiwa, ya. Baba menyebutkan juga ini. Jadi intinya di sini tidak ada ruang untuk kita untuk berhenti, untuk diam, untuk statik, ya. Harus ada perjuangan, harus ada energi, ya, yang kita pakai untuk melakukan sesuatu yang mampu memperluas arena pikiran kita. Ya, dari akar kata yang lain dari tantra itu adalah tam. Ya, barusan itu kan tan, ya, sekarang itu adalah tam. Tam berarti kita sebuah metode atau sesuatu yang mampu membebaskan seseorang, ya, dengan cara yang saintifik, membimbing seseorang, ya, di dalam jalan emansipasi dengan perluasan psikospiritual. Ya. Jadi beberapa ada kata kunci di sini dengan perluasan psikospiritual, ya. Kita sadari bahwa tubuh fisik kita memiliki batasan, pikiran juga memiliki batasan di mana ada beberapa belenggu, ya, di dalam pikiran itu sendiri yang tidak memberikan kita kesempatan, ya, untuk memperluas arena pikiran itu. Jadi seperti disebutkan, tantra, spirit dari tantra adalah perjuangan. Selalu harus ada perjuangan. Karena prakarti, ya, atau operatif prinsipal itu kan ada energi, ya,
Satwam, Rajas, dan Tamas. Dan energi yang mendominasi biasanya adalah tamas, staticity. Ya. Nah, ketika seseorang belajar meditasi dalam proses diksa, ya, dalam proses tantra, ya disinilah ada sebuah kekuatan yang diberikan, ya, oleh guru bagi seorang sadaka untuk bisa mengembangkan, ya, perlahan-lahan, ya, menggunakan energi satwika, ya, yang ada di sekeliling mereka, yang ada di dalam diri mereka juga. Dan dengan ini seseorang atau sadaka itu akan mampu menetralisir, ya, efek dari energi tamaguna atau energi raja guna. Ya. Jadi energi tamaguna itu membuat kita malas. Ya, kita tidak mau memperluas pikiran, kita tidak mau mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Dan efek dari raja guna, ya, pikiran itu sangat aktif. Jadi ketika kita ingin menenangkan pikiran itu sangat susah sekali. Nah, energi satwa gunalah yang mampu membantu kita, ya, memberikan ketenangan pikiran, dan dengan itu kita bisa channelize, ya, pikiran-pikiran yang ada, ya, ketika kita melakukan meditasi untuk di channelize menuju Parama Purusa dengan bantuan mantra, ya, ketika pikiran kita itu dipusatkan pada satu titik. Nah, inilah proses perluasan psikospiritual. Jadi dimulai dari mental, ya, dan diarahkan menuju lapisan spiritual. Nah, di sini kita melihat kaitan yang sangat erat sekali dari yoga dan tantra. Nah, kembali yoga dari arti yang mendalam adalah penyatuan. Sini berarti penyatuan ini adalah tujuan hidup dari manusia. Ya. Dan tantra adalah metode atau cara untuk kita bisa mencapai tujuan tersebut dengan memperluas arena pikiran dengan praktek sadhana, ya, kita bisa membebaskan diri kita dari semua belenggu fisik ataupun mental. Dan di sini Anana Marga, ya, adalah jalan dari tantra yoga itu sendiri. Nah, di mana jalan tantra ini seperti kita ketahui bersama diperkenalkan oleh Siwa 7.000 tahun yang lalu. Nah, di mana beliau memberikan konsep tantra pada saat itu tantra yang diberikan oleh Siwa itu bagaimana mereka bisa mengendalikan insting, mengendalikan kecenderungan-kecenderungan bawahan mereka. Ya. Dan pada saat yang sama mereka diajarkan bagaimana mengarahkan pikiran mereka kepada tujuan yang tertinggi. Nah, di dalam zaman yang modern ini Baba kembali memperkenalkan konsep tantra itu, ya, dengan metode yang sistematik, ya. Bagaimana kita menyiapkan tubuh fisik itu untuk latihan sadhana, ya, mempraktekkan prinsip-prinsip moralitas untuk bisa melakukan sadhana, ya. Jadi ada
sebuah kalau saya bisa bilang sesuatu yang tidak berhenti, ya, yang kita lakukan untuk bisa melakukan sadhana itu. Jadi ada banyak sekali poin-poin kecil-kecil, ya, poin-poin itu yang mengarah kepada bagaimana kita bisa melakukan sadhana, sehingga kita bisa memperluas arena pikiran kita dan bisa mencapai tingkatan yoga yang tertinggi, ya. Dan salah satu kata kunci di dalam tantra yang memberikan kesempatan kepada semua umat manusia, ya, yadrishi bhawana jasya siddhir bhavati tadrishi. Di sini berarti apa yang kita pikirkan, begitulah kita jadinya, ya. Dan kita sadari bahwa hidup kita sebagai manusia di dunia ini sangatlah singkat sekali, ya. Sangat jarang sekali orang mencapai dulu, ya, mungkin umur 50, mungkin sekarang umur 80, ya. Jadi kehidupan kita itu singkat. Jadi kesempatan yang kita miliki itu juga sangat singkat. Nah, sekarang di dalam kalau kita lihat dari kata kunci ini, ya, kebanyakan dari umat manusia membuang-buang waktu karena lebih banyak pikiran itu, ya, energi itu diarahkan untuk mencapai tujuan yang bersifat sementara, ya, kepuasan yang sementara, ya. Nah, di sini sangatlah bermakna, ya, atau lucky, ya, bagi mereka yang mendapatkan atau dibimbing di dalam jalan tantra yoga itu sendiri, ya. Kalau kita lihat mungkin banyak teman-teman kita yang sudah belajar namun tidak berhenti, ya, untuk mempraktekkan, ya. Saya yakin semua orang diberikan kesempatan, ya. Saya yakin seluruh umat manusia adalah anak-anaknya yang terkasih, ya. Semua orang diberikan kesempatan, ya. Memang itu sebuah proses, namun yang terpenting bagi kita di sini, ya, semasih kita memiliki spirit, ya, atau kemampuan, ya, atau devotion, ya, rasa bakti itu, ya, karena ini merupakan modal kita yang paling utama, rasa bakti, ya. Karena tanpa itu kita tidak bisa bergerak melanjutkan sadhana, melanjutkan praktek-praktek spiritual itu. Maka dari itu sangat penting sekali bagi kita untuk mengembangkan rasa bakti itu, ya, mengembangkan relation atau hubungan yang dekat dengan guru, karena beliau adalah satu-satunya, ya, jalan untuk pembebasan kita yang secara total, ya. Dengan usaha kita melakukan sadhana, kita mendekatkan diri dengan beliau. Namun dengan rasa bakti yang kita miliki, ya, jadi berkah dari guru itu akan senantiasa ada di sana, dan kita yakin, ya, bahwa dengan berkah beliau itu adalah segala-galanya, dan beliaulah satu-satunya yang bisa membimbing kita, ya, membawa pikiran itu
menjadi lebih halus, dan akhirnya kita bisa menyatukan diri kita, ya, mencapai tingkatan emansipasi, ya, atau moksha, ya, disebut penyatuan total dari jiwa unit kita dengan jiwa universal, dengan Paramapurusa. Ya, demikian, terima kasih. Nanti kalau di dalam pertanyaan mungkin bisa kita sampaikan, ya, kita bisa sharing kembali. Terima kasih, namaskar. Terima kasih, Dada Priya Renjananda. Baiklah teman-teman semua, mungkin ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin berbagi pengalaman. Saya persilahkan. Namaskar. Namaskar. Namaskar Ibu Drupadi. Silakan Ibu. Namaskar Dada, namaskar semuanya. Terima kasih Dada, penjelasannya sangat detail ya. Kita jadi sedikit memahami jadinya Dada ya. Ada yang saya ingin tanyakan Dada. Di dalam kehidupan kita kecenderungan gitu Dada ya. Kecenderungan itu justru begitu kuat Dada. Dari penjelasannya Dada tadi, ada kecenderungan, ada tantra sebuah metode untuk mencapai tujuan. Dari apa yang saya tangkap, Dada, kita mendapati sebuah kecenderungan yang begitu kuat. Apakah dengan tantra itu adalah sebuah jawaban untuk kita mampu mengalahkan kecenderungan itu, mengatasi kecenderungan seperti itu Dada. Terus lanjut, di dalam kita menjalani tantra, melakukan sadhana, diperlukan rasa bakti itu adalah kunci gitu ya Dada tadi sampaikan. Apabila kita melakukan sadhana yang betul-betul intens gitu, bakti belum muncul, terus bagaimana reaksinya? Terus apabila kita di dalam melakukan sadhana sudah ada rasa bakti, apakah kita juga harus melalui tahapan-tahapan seperti apa yang kita pelajari itu? Apakah dengan adanya rasa bakti kita bisa langsung bisa mencapai tujuan seperti itu Dada? Apakah Dada bisa menangkap dari pertanyaan saya Dada? Dada? Nggih, Ibu. Terima kasih Ibu. Pertanyaannya bagus sekali. Dada. Ya, jadi di sini ada dua pertanyaan ya. Ya, yang pertama itu adalah mengenai tantra ya. Nah, perlu kita ingat bahwa kecenderungan-kecenderungan yang kita miliki itu tidak bisa dikalahkan ya atau dibunuh ya. Jadi kecenderungan itu akan selalu ada di sana. Ya. Dan berkaitan dengan yoga sedikit ya. Kecenderungan-kecenderungan yang ada di dalam diri kita itu dikendalikan oleh cakra ya. Secara mental ya, namun secara fisik kecenderungan itu dikendalikan oleh glands ya, kelenjar yang ada di dalam tubuh kita. Dan setiap kelenjar itu mengendalikan beberapa jenis kecenderungan. Ya, maka dari itu tahapan dari tantra atau sadhana ya
di mana metode sebenarnya sadhana bukan berarti hanya meditasi, ya. Ya, sadhana berarti menyempurnakan. Jadi semua praktek spiritual itu juga masuk di dalam sadhana. Ya, maka dari itu Baba juga memberikan kita metode atau praktek untuk melakukan yoga asanas, di mana kita mengendalikan kelenjar-kelenjar itu sehingga hormon yang ada di dalam tubuh kita menjadi seimbang, ya. Jadi sebenarnya belum ada penelitian ya secara detail gitu. Jadi kalau sebuah kecenderungan ini berapa persen ya hormon yang diproduksi oleh kelenjar itu. Ya, seumpama kita ambil contoh rasa marah, ya. Ya, kalau emosi marah itu kan di Manipura Cakra, ya. Jadi di sana ada kelenjar adrenal, ya, adrenalin. Hormon yang diproduksi adalah adrenalin. Nah, di sini ketika kita melakukan latihan yoga asanas, kita mengendalikan kelenjar itu sendiri. Dalam artian menguatkan kelenjar itu sehingga sekresi hormon itu menjadi seimbang. Ya, karena Baba juga menjelaskan ada yang dinamakan sentient anger. Jadi ketika kita marah, ya, tujuan dari marah itu bukan statik, bukan tidak dipengaruhi oleh energi raja guna, ya. Namun sentient dalam artian ketika kita marah itu tujuannya adalah untuk mengoreksi seseorang, ya, untuk menggait seseorang, ya. Jadi kalau kita lihat dengar banyak cerita itu Baba sering marah, ya, memberikan hukuman, ya, kepada margi, kepada acarya itu, ya. Jadi seperti itu, sentient anger. Jadi semua kecenderungan itu, nah terkadang ada kecenderungan yang memang negatif, ya, 100% negatif. Namun ada kecenderungan yang bersifat netral, ya, kadang-kadang bisa menjadi positif, kadang-kadang bisa menjadi negatif, sesuai dengan apa tujuan dari kecenderungan itu. Jadi di sini ketika saya menyebutkan tujuan, berarti kita pikiran itu memberikan keputusan. Ya, kenapa saya marah? Jadi kita mengendalikan marah itu sendiri. Tidak hanya bukan sebaliknya, ya, emosi marah itu yang menyelimuti semua tubuh fisik kita itu, ya. Jadi, nah ini dia. Jadi kecenderungan itu bisa dikendalikan, ya. Salah satu caranya adalah yoga asanas. Dan cara yang lain, ya, secara spiritual, latihan spiritual, ya. Jadi ada latihan pelajaran pertama, pelajaran kedua, ya. Ini juga membantu kita untuk mengendalikan pikiran dan pikiran mengendalikan hormon. Ya, dengan bermeditasi kita mengendalikan nafas, nafas mengendalikan vayu, vayu itu vital energy, energi vital yang ada di dalam tubuh kita, ya. Dan vayu itu akan mengendalikan pikiran, pikiran mengendalikan kelenjar. Dan kelenjar dengan sekresi hormon yang seimbang mengendalikan kecenderungan yang ada di dalam tubuh kita. Jadi ada dua arah dengan yoga asanas, ya, dengan praktek secara fisik, ya, kita bisa bilang. Namun sebenarnya latihan asanas itu juga mempengaruhi pikiran melalui sekresi hormon itu sendiri, ya. Dan perlahan-lahan ketika satu kecenderungan dikendalikan, kecenderungan yang lainnya dikendalikan, ya, dengan jalan tantra ini, ya, ya, pelan-pelan, ya, kita bisa
mengendalikan seluruh kecenderungan yang ada di dalam diri kita. Nah, saya ambil contoh yang sangat sederhana. Nah, Baba memberikan kita pose kelinci. Ya, jadi disebutkan juga dalam swadhyaya bahwa pineal gland, ya, kelenjar pineal yang ada di saya bisa bilang di ubun-ubun, ya, itu mengendalikan seluruh kecenderungan yang ada di dalam diri kita. Jadi disebutkan ada 1000 kecenderungan, ya. Kecenderungannya 50 itu bergerak bisa di dalam, bisa keluar, dan ke semua arah, ke 10 arah. Jadi ada 1000 kecenderungan jadinya, ya, karena itu berlipat. Jadi dengan mengendalikan pineal gland, kelenjar pineal itu, kita mampu mengendalikan semua kecenderungan. Jadi latihan pose kelinci itu sangat penting sekali. Ya. Karena ada proses di sana, hormon melatonin itu memberikan ketenangan ke dalam pikiran kita, dan kita bisa membuat keputusan yang lebih baik, ya. Dan cara yang lainnya juga adalah pelajaran ke-6, Dian Guru Sakas, ya. Latihan-latihan inilah membantu kita untuk bisa menguatkan kelenjar pineal, ya, dan memberikan kita kekuatan, ya, untuk mengendalikan semua kecenderungan yang ada di dalam diri kita, baik yang positif ataupun negatif ataupun netral. Oke. Terus yang kedua adalah devotion. Kalau bakti, untuk mendapatkan bakti itu apa yang kita perlukan? Diperlukan karma dan jnana. Ya. Jadi bakti itu tidak hanya muncul begitu saja. Jadi kembali ada perjuangan, ya. Jadi ada pengetahuan yang diberikan. Dengan proses diksa kita mendapatkan mantra, titik meditasi, ya, dan proses bagaimana melakukan sadhana. Itu pengetahuan. Ya, namun ketika kita melakukan sadhana, ini adalah karma, ya. Dan ketika kita melakukan dengan sungguh-sungguh, ya. Jadi hasil dari sadhana itu adalah bakti itu sendiri. Ya. Jadi seperti ada siklus di sini. Dengan sadhana kita mengembangkan bakti. Dengan bakti kita mendekatkan diri dengan guru, ya. Mendekatkan diri kepada tujuan yang kita ingin capai, ya. Dan dengan kedekatan kita, ya, dengan guru, dengan bakti itu sendiri, kita mendapatkan energi spiritual. Dan dengan energi spiritual ini kita lebih banyak bisa melakukan sadhana, bisa lebih memperdalam sadhana itu sendiri, ya. Dan dengan energi spiritual ini pun kita bisa melakukan lebih banyak pelayanan, ya, kepada umat manusia, pada semua ciptaan, ya, yang ada di sekeliling kita. Jadi inspirasi itu konstan, ya. Maka dari itu penting sekali di dalam sadhana untuk tidak berhenti. Karena momentum, ya, seperti roda. Ketika kita mulai sadhana itu sangat susah sekali. Tidak bisa konsentrasi pikirannya ke sini ke sana, ya. Jadi pelan-pelan setelah beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa tahun, ya, pikirannya lebih bisa tenang, lebih bisa mengendalikan, ya, untuk melakukan sadhana. Nah, jadi ketika momentumnya sudah ada di sana, sudah bergerak, ya. Jadi ketika dilakukan secara tekun, ya, sungguh-sungguh, dan roda itu tidak akan pernah berhenti. Dan energi spiritual itu pun akan mengalir, ya. Jadi selalu ada charge di sana. Baterai spiritualnya di charge, ya.
Ya, jadi ini kaitan antara devotion dan sadhana dan juga kecenderungan barusan. Terima kasih Ibu, pertanyaannya bagus sekali. Mudah-mudahan bisa membantu. Namaskar Dadah, wah luar biasa Dadah. Terima kasih. Yang tadinya ada sedikit pemahaman yang kurang gitu ya, jadi dengan penjelasan Dadah sudah sangat jelas, makin jelas jadinya Dadah. Terima kasih Dadah, namaskar. Teman-teman, mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Baiklah, kalau tidak ada, kita tutup, Didi. Ya, Indrani, kita tutup dengan kirtan ya. Baik, Didi. Namo Dewala, Namo Dewala, Namo Dewala, Baba Dewala, Namo Dewala, Namo Dewala, Namo Dewala, Baba Dewala. Namo Kewalam, Baba 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 Namo Kewalam. Namo Kewalam, Baba 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 Namo Kewalam. Silakan Indrani. Baik, Didi. Baiklah, teman-teman semua, Dharma Cakra pada malam hari ini kita tutup sampai di sini. Terima kasih untuk Didi Ana